Kalau kamu mencari kota yang romantis tapi penuh misteri, penuh sejarah, tapi juga hidup di malam hari, Praha adalah jawabannya. Dari kastil abad pertengahan, jembatan batu ikonik sampai jam astronomi yang bikin bingung, semua ada di sini. Yuk kita jelajahi kota cantik ini bareng-bareng. Let's go! Well guys, sebelum menjelajah kota Praha, ini malamnya tuh kami nginep di sini. Dan kayaknya tuh rasanya senang banget bisa nginep di Praha. Nah, kita isi perut dulu sambil menyiapkan tenaga untuk berkeliling di kota Praha nanti. Ada apa sih di Praha? Nah, ini daftarnya guys. Ini kayak gini, apa aja doanya? Ambil? Yang ini juga? Enggak, ini juga. Ya, ngambil. Praha adalah ibu kota Republik Ceko dan salah satu kota tertua di Eropa Tengah. Sejarahnya panjang banget, mulai dari kerajaan Bohemia, Kekaisaran Romawi Suci, sampai masa komunisme. Di masa pertengahan, Praha adalah pusat ilmu dan budaya di Eropa. Bahkan Universitas Charles yang berdiri pada tahun 1348 adalah salah satu universitas tertua di dunia. Nama Praha dari kata Slavia Praha artinya ambang pintu. Praha itu seperti open air museum, tiap sudutnya fotogenik dan penuh cerita. Praha Castle, kastil terbesar di dunia menurut Guinness Book, kompleks istana, gereja, dan istana presiden, semua ada di sini. Jangan lewatkan St. Vitus Cathedral dan Golden Land. Charles Bridge, jembatan batu ini dari abad ke-14, patung-patungnya bergaya barok, seniman jalanan, sunsetnya romantis. Old Town Square dan Astronomical Clock, jam kuno dari tahun 1410 guys dan masih berfungsi. Nah pas kami kesini itu hampir jam 11 ya, di saat jam astronominya ini berbunyi. Jadi kami tuh nunggu bareng sama turis-turis yang lain dan finally bunyi dong, jadi seneng banget. Terus di sini selalu ramai turis karena memang merupakan pusat ya. Dan juga ada pertunjukan boneka setiap jam. So di sini tuh tiap sudutnya sangat fotoable guys. Jadi kamu mau foto dimanapun juga semuanya tetap cantik. Dancing House, gedung modern bergaya abstrak dijuluki Fred and Ginger. Bukti bahwa Praha ini gak cuma klasik tapi juga artistik. Lennon Wall, dinding penuh grafiti menjadi simbol perdamaian sejak 1980-an. Spot yang vibes-nya mudah, bebas, dan kreatif. Nah, tips untuk masuk kastil guys, waktu terbaiknya adalah pagi buta, karena kan bakal bisa ngelihat sunrise gitu ya.
pas di sini itu guys, temanku tuh tahu ada hidden gem gitu ya, ada cafe di atas yang bisa melihat pemandangan Prah dari keseluruhan gitu. Jadi kalau kita udah bisa naik ke atas, nah nanti bisa dapat view-nya bagus banget. Dan ternyata emang bener. Dan kita harus masuk ke Hotel Prince, masuk di situ terus kita naik gitu ya. Dan tangga-tangga di sini tuh masih kuno, lama gitu ya, bangunan lama, tapi guys semuanya terawat banget sehingga nggak usah khawatir. Kita meskipun kuno tuh kayak mau jatuh itu nggak ada kekhawatiran itu. Terus kita naik ke atas dan ternyata beberapa turis juga udah tahu spot ini, jadi sempat ngantri dan mas-mas kafenya bilang kalau mau foto di situ ngopi dulu gitu. Pokoknya kita harus mengeluarkan uang lah ya untuk mendapatkan spot atau foto dan video di pemandangan yang sangat keren ini. Menurut kalian ini keren gak? Setelah jalan jauh, nah waktunya sekarang isi tenaga. Kuliner Prah itu comfort food banget, berat, hangat, dan nikmat. Cocok banget kalau kita di suasana yang dingin-dingin, musim winter ataupun autumn gitu ya. Goulash, daging sapi empuk dimasak rempah disajikan dengan roti atau pangsit. Nah ini cita rasanya campuran Hungaria Ceko. Tradelnik, roti gulung manis yang dibakar, bagian luar garing, dalamnya lembut, bisa diisi es krim atau Nutella. Nah ini turis tuh seneng banget. Hampir mirip dengan chimney cake. Jadi chimney cake sama tradelnik itu mirip tapi nggak 100% sama. Meskipun di banyak tempat terutama untuk turis, keduanya nih sering dianggap identik. Tradelnik ini berasal dari Slovakia dan Moravia atau Ceko Selatan. Sedangkan chimney cake ini berasal dari Hungaria dan Transilvania atau Rumania. Mereka berkembang dari resep serupa di Eropa Tengah, tapi punya sejarah regional yang berbeda. Nah aku waktu kesini nyobainnya chimney guys. Jadi ngelihat pas toko itu baru buka, terus langsung dimasak kayak gini. Rasanya gimana? Yang jelas untuk situasi dingin, untuk cuaca dingin tuh enak-enak aja guys. Dan itu kenyang ya karena bentuknya gede banget. Chinmi ataupun tradelnik ini dibuat dari adonan manis kemudian digulung ke batang logam silinder lalu dipanggang secara rotasi. Jadi itu ceritanya tuh kayak cerobong asap gitu. Disajikan dengan topping ada gula, kayu manis, kacang, dan kelapa. Tapi versi modern tradelnik ini sering diberi es krim, coklat, atau whipped cream. Nah khususnya di Prah, ini versi yang viral di kalangan turis. Guys, Ceko ini juga punya konsumsi bir tertinggi di dunia, Pilsner. Nah ini berasal dari kota Plzeň, Ceko. Terus apa lagi sih yang terkenal, ada semazen sisir yaitu keju goreng crispy disajikan dengan kentang. Street foodnya murah dan enak banget. Fun fact-nya guys, harga satu bir di Prah ini bisa lebih murah dari air mineral. Jadi kamu pilih mana nih? Pilih bir atau air mineral? Sekarang kita di fakta unik dan tips wisata kalau kamu berniat mengunjungi Prah. Prah itu penuh kejutan kecil yang kadang nggak masuk brosur wisata. Nah ini beberapa fakta uniknya. Banyak kisah mistis. Jadi banyak bangunan tua dipercaya berhantu guys. Ada Headless Templar sampai penunggu Charles Bridge. Oh my god, untung aku pas ke situnya siang ya. Terus Prah ini juga disebut kota 100 menara. Disebut City of Hundred Spires karena arsitekturnya megah dan menjulang. Jumlah menaranya lebih dari 500. Dan mata uangnya bukan euro, Ceko memakai koruna atau disingkatnya CZK, bukan euro. Harganya jauh lebih murah dibanding Eropa Barat. Jadi kota-kota di Eropa Timur ini memang lebih murah ya dibanding Eropa Barat. Transportasi umumnya juara, tram dan metro sangat teratur dan bersih. Tiket 30 menit cuma sekitar 30 koruna atau 20 ribuan.
lumayan ya, 20.000 tapi naik tram sama metronya tuh bersih banget guys. Praha itu kota dengan jiwa tua tapi semangat muda. Kamu bisa merasa romantis, penasaran, terinspirasi, semua dalam satu tempat. Jadi kalau kamu ke Eropa Tengah, jangan cuma ke Paris atau Wina. Praha itu hidden gem yang harus masuk bucket list kamu. Like kalau kamu pengen ke Praha, subscribe buat eksplorasi Eropa lainnya. Oke guys, thank you for watching dan sampai ketemu lagi di videoku selanjutnya. Bye bye, happy traveling.